Syair-syair cinta yang diterbangkan oleh angin. Sementara itu, dari hari ke hari, Laila tumbuh semakin cantik. Kuncup mawar telah mekar. Sedikit kerlingan menawan dari mata Laila saja sudah cukup untuk menekuk ratusan raja. Kalau mau, ia bisa menaklukkan dan menjarah negeri Arab atau Turki. Tak seorang pun mampu menghindar dari pemburu berparas jelita itu. Dengan mata kijangnya, ia menangkap mangsa-mangsanya dan mengikat mereka dengan rambutnya yang ikal menawan. Bahkan seekor singa pun dengan senang hati rela dicancang lehernya. Sekuntum bunga, itulah wajah Laila. Siapa saja yang melihatnya pasti dahaga akan manis madu dari bibirnya dan mengemis-ngemis untuk mendapatkan ciumannya. Tetapi kilatan matanya mengisyaratkan penolakan dan berkata, "Semoga Tuhan mengabulkan apa yang kalian harapkan. Aku tak bisa memberi apa-apa." Mereka yang terperangkap oleh jerat rambut Laila akan diburu oleh kilatan matanya, bagai anak panah yang melesat mengubur mangsanya. Tubuhnya seperti pohon cemara dan wajahnya bagaikan burung pegar yang bertengger penuh keagungan di atasnya. Ratusan hati yang kehilangan arah terperosok ke dalam lesung pipinya. Tetapi kecantikannya hanya berbelas kasihan kepada orang-orang yang kelihatan pijakan dan ia melemparkan ikal rambutnya untuk menyelamatkan mereka. Begitulah daya sihir kecantikan Laila. Namun segala pesona itu tak kuasa menolong dirinya. Dari luar, ia tampak merkah indah. Tetapi di dalam hati, secara rahasia, ia mencari Majnun dari pagi hingga malam. Dan saat tengah malam, ketika tak seorang pun bisa mendengar, ia mendesah, memanggil-manggil kekasihnya. Tawanya terlahir dari tangisan. Matanya membentuk citra wajah kekasihnya, seperti Majnun. Sejak perpisahan mereka, Laila terbakar oleh api kerinduan. Tapi nyalanya tersembunyi hingga tiada asap yang meruap. Laila pun menyimpan cermin kedukaan, seperti cermin yang dipegang seorang dokter di depan mulut pasien yang sekarat untuk melihat apakah nafas hidup masih membasahkan kacanya. Tetapi cermin Laila adalah jiwanya sendiri, yang di dalam kesendiriannya ia terus bertanya-tanya tentang kekasihnya. Kepada siapa baginya ia bisa mengungkapkan pikiran-pikiran yang memenuhi hatinya? Di malam hari ia mencurahkan rahasia kepada bayangannya. Ia hidup di antara air mata dan api cintanya. Seolah-olah dirinya adalah seorang bidadari yang melayang-layang di antara air dan api. Meski didera kesedihan, Laila tak sudi mengungkapkan deritanya kepada dunia. Kadang saat tiada satupun yang terjaga, remang cahaya rembulan membuatnya melangkah keluar. Di sanalah ia berdiri, matanya menatap ke jalanan. Tapi siapa yang ia nantikan? Apakah ia berharap seorang pesuruh melintas atau bahkan memanggilnya? Sayang, hanya angin dari pegunungan Najd yang membawa nafas keyakinan dari seseorang yang sedang kesepian. Laila hanya menjumpai awan yang membawa hujan baginya, seperti sebuah salam jauh dari yang dicintainya. Akhirnya, suara kekasihnya datang juga. Bukankah tambatan hatinya itu seorang penyair? Tiada tenda yang kainnya terajut begitu rapat sehingga bisa menghalangi terjangan syair-syairnya. Setiap anak yang datang dari pasar menyandungkan puisi-puisinya. Setiap pengembara yang kebetulan lewat menyanyikan salah satu lagu cintanya, menyampaikan pesan kepada Laila dari kekasihnya.
baik Majnun tahu ataupun tidak. Kini Laila bukan hanya lukisan keagungan, tapi juga penuh dengan kebijaksanaan yang terungkap dalam puisi dengan sangat indah. Ia sendiri mutiara tak tertembus yang mampu menembus mutiara kata-kata, menyatukannya sekaligus dalam untayan-untayan sajak. Diam-diam ia mengumpulkan puisi-puisi cinta Majnun yang sampai ke telinganya, menyimpannya di dalam bilik ingatan dan kemudian menggubah puisi-puisi balasan. Laila menulis puisinya di atas carikan-carikan kertas yang dimulai dengan kalimat, "Bunga melati menyampaikan pesan ini kepada pohon cemara." Kemudian, ketika tak seorang pun menyaksikan, ia mempercayakan puisinya kepada hembusan angin. Tak jarang orang menemukan salah satu carikan kertas Laila, menduga-duga maknanya yang tersembunyi, lalu menyadari kepada siapa surat itu ditujukan. Kadang ia akan pergi menyampaikan kertas itu kepada Majnun, dan sebagai imbalannya ia bisa mendengar syair-syair Majnun yang beberapa di antaranya amat termasyhur. Tiada penghalang yang sanggup merintangi Majnun dari kekasihnya. Ia membalas syair Laila sekaligus. Dan siapa saja yang mendapati pesan itu akan tahu bahwa Laila harus mendengarkannya saat itu juga. Dan terciptalah gelombang melodi bolak-balik antara dua burung bulbul yang sama-sama dimabuk asmara. Mereka yang mendengarkannya begitu dahaga, begitu mirip kata-kata keduanya, sehingga seolah-olah merupakan sebuah kidung tunggal, terlahir dari derita dan kerinduan. Nyanyian mereka berdua punya daya untuk menghapuskan kesengsaraan dunia. Di dalam taman bunga-bunga tersenyum riang dari tangkai-tangkainya. Pagi ini bumi mengibarkan panji-panji kembar dari bunga tulip merah dan bunga mawar kuning. Bunga tulip merekahkan kelopak-kelopaknya yang merah terang, dengan bintik-bintik hitam di atas permadani rumput hijau zamrud yang berkilauan dengan ribuan mutiara embun. Seakan-akan bermain, bunga-bunga violet bersembunyi satu sama lain di tangkai yang panjang melengkung. Kuncup mawar mempersiapkan dirinya dan mengacungkan lembing-lembing kecilnya yang berduri, siap sedia untuk berperang. Bunga teratai seolah-olah berhenti sejenak dari pertempuran, mengistirahatkan perisai datarnya di permukaan kolam yang tampak seperti cermin. Bunga bakung membuka cangkirnya lebar-lebar. Pohon kayu putih tengah menyisir rambutnya. Bunga-bunga delima merindui buahnya sendiri. Bunga narsis yang menyala tajam tiba-tiba terbangun dari sebuah mimpi buruk, bergidik ketakutan seperti seorang pasien yang tercengkam demam. Matahari menyingkap barik-barik pohon judas, penuh dengan darah, bagaikan cairan anggur. Mawar liar membasuh daun-daunnya di dalam sumber air melati yang keperak-perakan. Dan bunga iris mencengkram pandangannya tak kenal gentar. Di setiap pohon merpati-merpati bercincin mendekutkan kisah-kisah cinta. Dan di dahan yang paling tinggi, burung bulbul bertengger dan mendesah seperti yang dilakukan oleh Majnun. Sementara di bawah, bunga mawar mendongakkan kepalanya keluar dari kelopaknya, memandangi burung-burung seperti yang dilakukan oleh Laila saat mencari-cari pujaan hatinya. Di hari yang ceria seperti ini, saat sang mawar merekah sempurna, Laila mendatangi kebun diiringi beberapa kawan.
untuk bermain di antara bunga-bunga indah layaknya para bidadari di taman surga. Apakah ia ingin beristirahat di bawah bayang-bayang merah bunga mawar? Apakah ia ingin mewarnai hijaunya rumput dengan bayangannya sendiri dan mengangkat cangkirnya bersama-sama dengan bunga narsis dan bunga tulip? Apakah ia datang layaknya pemenang yang menuntut peti dari kerajaan taman yang gilang gemilang? Oh tidak, tak satu pun dari keinginan itu berada di dalam benaknya. Ia datang hanya untuk mengaduh, seperti manusia-manusia yang terbakar nyala cinta. Ia ingin berbincang dengan burung bulbul yang dimabuk gairah. Ia ingin membebaskan rahasianya. Ia ingin mengabarkan deritanya. Siapa tahu angin sepoi yang berkesiut melintas taman mawar membawa dari jauh sebuah pertanda dari kekasihnya. Laila mencoba menumbuhkan kebahagiaan di dalam taman. Ia menyaksikan taman sebagai sebuah hiasan yang membingkai citra kekasihnya. Siapa tahu ia bisa menunjukkan kepadanya sebuah jalan menuju taman lain. Tapi teman-teman yang mengiringi Laila tak tahu apa-apa. Sejenak gadis-gadis itu berkeliaran di antara bunga-bunga mawar. Di mana saja mereka melintas, dengan tubuh-tubuh semampai bagai pokok cemara dan wajah-wajah yang seperti bunga tulip, bunga-bunga mawar merekah untuk yang kedua kalinya, seolah-olah mereka semua bersaingan. Sementara para gadis bercengkrama dan bersukaria di ujung taman, Laila berjalan tanpa ada yang memperhatikan dan duduk sendirian di bawah pohon rindang. Di sana ia melancarkan keluh kesahnya sepenuh hati, bagai burung bulbul yang bercericit di musim semi. Wahai pujaan hatiku, tidakkah kau tercipta untukku dan aku untukmu? Wahai pemuda mulia yang penuh damba, betapa dingin nafas perpisahan ini. Andai saja kini kau berjalan melintasi pintu taman ini untuk menyembuhkan hatiku yang terluka. Andai saja kau duduk di sisiku, menatap mataku dan memuaskan gairahku yang menggebu-gebu. Kaulah pohon elemenku dan aku pohon cemaramu. Tetapi siapa yang tahu kau telah begitu merana demi diriku, hingga kau mungkin tak lagi bisa menikmati cintaku ataupun indahnya taman ini. Selagi Laila memimpikan kekasihnya, tiba-tiba suara keras menyentuh kendang telinganya. Seorang laki-laki melintas di depan taman, menyanyi untuk dirinya sendiri. Suara itu berasal dari mulut orang asing, tetapi bait-bait puisinya sangat dikenal olehnya. Serta-merta ia mengingat bahwa itulah puisi kekasihnya, Majnun tercinta. Majnun terkoyak oleh duka dan nestapa. Namun taman Laila merekah seakan musim semi tiba. Bagaimana bisa cintanya kepada Laila tumbuh bahagia, sementara anak panah menembus dadanya? Ketika Laila mendengar nada sedih itu, ia menangis sesenggukan. Batu pun akan terlembutkan oleh derai mata. Laila tidak menyadari salah seorang temannya tengah mengawasinya. Ia penuh rasa ingin tahu dan membuntutinya dari belakang. Ikut mendengarkan nyanyian cinta laki-laki asing itu. Ia melihat mata Laila menangis. Ia terkejut bercampur takut. Sepulang dari taman, gadis itu pergi secara diam-diam menemui ibu Laila dan menyampaikan apa yang telah dilihatnya.
Ibu Laila lunglai kepalanya seperti burung yang terperangkap di dalam jebakan. Apa yang harus ia lakukan? Derita putrinya, deritanya pula. Namun betapapun kerasnya ia mencoba, ia tak tahu penawar yang mampu mengobati kesedihan anaknya. Aku harus mencegah Laila melakukan apa yang didorong oleh hatinya, gumamnya kepada seorang diri. Karena pemuda itu telah gila. Ya, gila, ia akan menularkan kegilaannya kepada putriku. Tapi kalau aku mendesak putriku untuk bersabar, bisa saja ia yang tak kuasa menanggung kerinduannya akan terpuruk lebih dalam lagi. Dan aku pun terpuruk pula. Begitulah penderitaan seorang anak menjadi malapetaka bagi ibunya. Laila tak menyadari hal ini. Ia tidak mengungkapkan rahasianya kepada ibunya, sehingga ibunya pun tetap bungkam. Pada hari ketika Laila berkunjung ke taman, di mana banyak hal lainnya yang terjadi, secara kebetulan ia melihat seorang pemuda dari Bani Asad yang tengah melintas. Namanya Ibnu Salam. Ia dikenal baik di kalangan Arab. Ia adalah pemuda terhormat. Bila orang melihatnya, orang akan menunjukkan jari ke arahnya. Bukan untuk mencela, melainkan mengisyaratkannya sebagai orang yang sangat dikenal. Keluarga dan kabilahnya besar. Tak seorang pun akan menutup telinganya dari tegur sapa yang keluar dari mulut Salam. Kemanapun Ibnu Salam pergi, orang akan berkata, "Lihat, Ibnu Salam yang bernasib mujur datang." Sehingga yang bernasib mujur menjadi nama panggilannya. Sebagai orang yang berbudi luhur, jiwanya kuat dan pemurah. Ketika ia melihat sekilas sang rembulan di hari ke-14, seketika itu juga ia ingin menaklukkan cahaya yang kemilauan itu. Tak kuasa ia melupakan kecantikannya. Direnungkannya wajah jelita itu tanpa henti dalam perjalanan pulang, bahkan setelah itu. Tidakkah kekayaannya melimpah? Seperti tabiatnya yang tangkas, ia segera melakukan tindakan yang cepat bagaikan angin topan. Satu hal yang tak ia pertimbangkan, apakah anginnya akan disambut oleh cahaya kemilau itu? Apakah sang rembulan akan menerima dekapannya? Sebaliknya, Ibnu Salam berpikir tentang segala hal sesuai kebiasaannya. Seketika itu juga ia mengutus orang kepercayaannya untuk menemui orang tua Laila, meminta anak gadisnya menikah dengan Ibnu Salam. Sebelum berangkat, ia mewanti-wanti utusannya agar melamar Laila dengan penuh kerendahan hati, layaknya pengemis. Tetapi pada saat yang sama juga mesti bertindak seperti seorang raja yang menawarkan banyak hadiah dan menghamburkan emas seperti menabur-naburkan butiran pasir. Dan itulah yang terjadi. Siapa yang bisa menolak utusan semacam itu? Tetapi betapapun ayah dan ibu Laila senang menyambut pinangan itu, tampaknya masih terlampau dini untuk memberikan persetujuan. Kenapa harus diputuskan sekarang jika masih ada hari esok? Bukankah lebih bijaksana menunggu jika memang masih ada kesempatan untuk menunggu? Mereka tidak menolak pinangan itu, hanya meminta sang peminang untuk menunggu. Dengan muka yang manis, mereka memberikan banyak harapan kepada utusan itu. Apa yang Tuhan minta barangkali akan terkabulkan. Yang dibutuhkan hanyalah sedikit kesabaran. Lihatlah, bunga musim semi kami belum terlampau kuat.
Ia masih muda dan mungkin masih terlalu lugu. Biarkanlah ia menjadi perempuan yang kuat terlebih dahulu. Baru nanti kita bisa bersepakat tentang perkawinan. Semoga saat itu segera tiba, insya Allah. Tunggulah beberapa saat lagi. Apalah artinya waktu yang sebentar? Tak butuh waktu lama lagi bagi kuncup mawar ini untuk mekar dan semak berduri dibersihkan dari gerbang taman. Begitulah jawaban orang tua Laila. Ibnu Salam mesti bersabar dalam penantian.